shalom ya, shalom. Nah yuk kayak bisik-bisik tetangga kita lama-lama. Ntar lagi kita masuk cepat. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi verbal examination agama Kristen kami yang berjudul Bersama Kristus Melawan Diskriminasi, Etika dalam Menghadapi Diskriminasi dalam Kehidupan Masyarakat. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kami. Perkenalkan saya Aubrey Kiracan. Saya Cita Felicia. Saya Victoria. Saya Johan, saya Jonathan. Tanpa berlama-lama mari kita saya akan memberikan pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah terhadap penggelapan terhadap sesuatu yang perbedaan terhadap kelompok atau individu yang tertentu terhadap sarannya. Diskriminasi secara tidak adil berdasarkan karakteristik individu atau kelompok. Orang mungkin tidak adil karena atas dasar sarannya. Selanjutnya menurut KBBI. Menurut KBBI adalah diskriminasi adalah sesama warga negara yang berdasarkan golongan, suku, warna kulit, ekonomi, agama, dan warga negara. Menurut Oxford Dictionary adalah sikap menunjukkan perbedaan orang-orang atau hal-hal. Jadi diskriminasi adalah sikap yang netral, tergantung orang yang baik atau buruk yang kena diskriminasi. Menurut undang-undang pasal 1 ayat 3 nomor 8 tahun 2016, diskriminasi adalah setiap perbedaan, penguasaan, pengucilan, dan pelecehan atas dasar disabilitas. Menurut pandangan ahli, menurut Banton, diskriminasi yang didefinisikan sebagai memperlakukan individu yang termasuk dalam kategori tertentu, mengarah kepada social distancing. Menurut PBB, diskriminasi adalah perilaku yang didasarkan pada kategori yang dihasilkan oleh alam atau masyarakat yang berbeda satu sama lain dan tidak ada hubungan kemampuan atau pelayanan seseorang. Selanjutnya bentuk-bentuk diskriminasi. Menurut diskriminasi yaitu ada ras dan etnis. Ras dan etnis ini melibatkan tidak adil karena terhadap individu dan kelompok karena perbedaan ras dan etnis yang nyata maupun yang dianggap ada. Selanjutnya seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada perlakuan tidak setara berdasarkan jenis kelamin atau identitas seks seseorang. Diskriminasi ini muncul dari stereotipe dari ekspresi sosial kelompok tersebut. Menurut agama atau kepercayaan, diskriminasi berdasarkan agama ketika seseorang atau sekelompok membuat pandangan negatif, jadi mereka menjauhi kepercayaan adat itu. Menurut disabilitas terhadap penyandang disabilitas terjadi ketika individu dengan disabilitas berlaku tidak adil dibanding dengan mereka yang dianggap tipikal. Wilayah atau daerah. Diskriminasi teoritis terjadi ketika seseorang berlakukan berbeda karena hanya berasalkan dari daerah tertentu. Ini berbeda dari diskriminasi kebangsaan karena berkaitan dengan pandangan antar negara. Kebangsaan
Diskriminasi berdasarkan bangsaan adalah berlakukan tidak adil terhadap seseorang karena satu warga negara. Sekian, terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang ajaran Kristus mengenai keadilan dan kasih. Ajaran Kristus tentang keadilan dan kasih sebenarnya adalah inti dari teologi dan etika Kristen. Kedua nilai ini selalu bersama dan tidak dapat berpisah. Kedua nilai ini sebenarnya berpadu secara sempurna, apalagi ketika Kristus disalibkan di kayu salib. Oleh karena itu, pentingnya bagi umat Kristen untuk mengerti kedua nilai ini supaya bisa menjalankan suatu hidup spiritual, pribadi, dan sosial yang sesuai dengan ajaran Kristus, apalagi di pertengahan dunia yang penuh dengan diskriminasi dan kebencian. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang keadilan. Kita dapat mengerti bahwa keadilan yang diberikan oleh Allah sebenarnya melampaui standar manusia. Seperti yang di Matius 20 ayat 1-16, perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur, kita dapat mengerti bahwa keadilannya tidak diberikan sebagai balasan upaya manusia di dunia ini, tapi karena kemurahan hati Allah. Allah melihat semua manusia dengan nilai yang sama. Allah tidak melihat latar belakang atau prestasi manusia sampai harus menentukan kalau manusia tersebut berhak untuk dapat keadilan. Allah memberikan keadilan secara setara dan adil. Jadi Allah juga mengajak umatnya untuk memberikan atau untuk memperlakukan sesama secara adil dan setara. Kita juga dapat mengerti bahwa keadilan sebenarnya adalah salah satu wujud kasih dan kebaikan Allah. Kebaikan atau kasih Allah selalu terkait dengan keadilannya juga. Karena keadilan tersebut selalu terkait juga dengan balas kasihan. Oleh karena itu, Allah juga mengajak umatnya untuk mengasihi sesama dan untuk memperlakukan sesama secara adil dan penuh kasih. Dan ketiga, kita bisa melihat puncak keadilan Allah saat Yesus disalibkan. Karena pada peristiwa tersebut, Yesus juga menebus semua dosa kita. Dan hal tersebut adalah tuntunan keadilan juga. Jadi peristiwa tersebut tidak hanya merupakan wujud pemenuhan keadilan, tapi juga adalah pembukaan jalan pengampunan bagi umat manusia. Nilai yang kedua yang kita harus bahas adalah kasih sebagai hukum tertinggi. Yesus sebenarnya mengajak kita sebagai umatnya untuk menggunakan kasih sebagai hukum tertinggi di hidup kita dan untuk menjadi landasan semua tindakan yang kita lakukan. Dan yang kedua, kasih yang kita seharusnya menjadi landasan kita harus yang universal dan tak bersyarat. Karena Yesus memberikan kasihnya tanpa melihat latar belakang atau tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, kasih yang diberikan oleh Allah juga adalah kasih yang sebenarnya aktif dan membebaskan. Kasih itu bukan hanya perasaan, namun sebuah tindakan yang dilakukan oleh Allah yang bisa memulihkan kita semua dan membebaskan kita di dunia ini. Dan kita bisa lihat puncak persatuan kasih dan keadilan saat Yesus disalibkan. Seperti yang dibilang oleh pendeta Dr. Stephen Tong, bahwa sebenarnya persatuan keadilan dan kasih dapat dipenuhi secara tuntas saat Yesus disalib. Dan sebenarnya berdasarkan hukum dunia, kedua nilai ini tidak bisa bertemu atau tidak bisa bersatu. Namun melalui Yesus Kristus, kedua nilai ini sebenarnya bisa disatukan. Jadi salib bisa menjadikan simbol bagi kita sebagai Kristen bahwa kita sebenarnya harus melaksanakan keadilan dan kasih di dunia ini. Kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus-kasus diskriminasi di dunia dan di Indonesia. Nah, salah satu kasus diskriminasi di dunia adalah kasus George Floyd, yaitu kasus diskriminasi rasial. Pada tahun 2020, George Floyd, seorang pria berkulit hitam, tewas saat ditangkap oleh polisi karena diduga menggunakan uang palsu.
Nah, dalam video yang terekam, terlihat bahwa polisi menekan leher George Floyd selama lebih dari 9 menit tanpa henti meskipun ia telah berulang kali mengatakan bahwa ia tidak bisa bernafas dalam keadaan diborgol. Video yang viral ini pun memicu protes global dan memperkuat gerakan Black Lives Matter, yaitu simbol perlawanan terhadap penindasan yang dialami oleh komunitas berkulit hitam. Selanjutnya ada larangan hijab dalam Olimpiade Paris 2024. Pada tahun 2024, pemerintah Prancis mengeluarkan kebijakan untuk melarang atlet tuan rumah untuk menggunakan hijab saat bertanding. Nah, hal ini dikarenakan adanya prinsip sekularisme di mana dia beranggapan bahwa ketidakhadiran simbol keagamaan dapat menjaga netralisasi mutlak. Hal ini tentunya bertentangan dengan kebebasan beragama, terutama bagi perempuan Muslim yang ingin bertanding dalam Olimpiade Paris 2024 tersebut. Kasus ini pun akhirnya mengalami kritikan internasional. Selanjutnya ada kasus-kasus diskriminasi di Indonesia. Yang pertama adalah kerusuhan Mei pada tahun 1998. Nah, pada saat itu krisis ekonomi dan politik lagi memuncak dan banyak terjadi kerusuhan. Salah satunya kerusuhan Mei 1998. Pada saat itu warga-warga yang beretnis Tionghoa mengalami penindasan, mereka mengalami kekerasan fisik maupun seksual, rumah mereka dijarah, toko-toko mereka pun juga dijarah. Nah, hal ini termasuk diskriminasi karena etnis Tionghoa pada saat itu dijadikan kambing hitam berdasarkan stereotipe dan prasangka yang lama. Selanjutnya ada kasus penolakan anak difabel, tantangan inklusi pendidikan. Nah, 2 anak penyandang disabilitas ditolak di sekolah inklusi, padahal seharusnya sekolah inklusi itu menerima murid-murid dari berbagai jenis latar belakang. Mereka menolak 2 anak penyandang disabilitas ini dengan alasan kesehatan. Padahal menurut UU nomor 8 tahun 2016, pemberian hak yang sama ditekankan untuk penyandang disabilitas. Nah, dari berbagai kasus-kasus diskriminasi di dunia maupun di Indonesia, kita masih bisa lihat bahwa diskriminasi itu masih terjadi. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan diri dengan ajaran agama yang mengajarkan kasih, penghormatan terhadap sesama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus diskriminasi di Alkitab dan juga pandangan Anescom Kristen. Tentunya diskriminasi bukanlah sebuah isu modern. Sejak zaman Alkitab, banyak sekali ditemukan kasus-kasus diskriminasi atau penindasan yang dilakukan karena perbedaan latar belakang. Nah, Alkitab bukan hanya mencatat kasus-kasus tersebut, namun juga memberikan solusi yang jelas. Salah satu contoh pertama adalah kisah Hagar. Hagar merupakan seorang hamba perempuan Abraham yang diusir oleh Sarah karena cemburu dan karena status sosialnya. Namun Tuhan tidak membiarkan Sarah sendirian, Hagar sendirian, dan menjanjikan penyertaan bagi ia dan anaknya. Ini menunjukkan bahwa Allah berpihak kepada orang yang tertindas, seperti tercatat di dalam Mazmur 146 ayat 7-9. Contoh kedua adalah orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan ini dibuat oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan, seperti yang tercatat di dalam Galatia 3 ayat 28. Di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, semuanya adalah sama. Tuhan Yesus mengambil orang Samaria sebagai salah satu contoh orang yang hina pada waktu itu untuk menjadi contoh kasih sejati yang menolong sesama manusia. Contoh ketiga adalah kisah Saulus, seorang yang penganiaya dan pembunuh umat Kristen. Namun Tuhan masih menggunakan Saulus untuk menjadi seorang rasul yang besar, Rasul Paulus. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Tuhan. Terakhir adalah kisah perempuan yang berzina. Kisah perempuan yang tertangkap berzina ini menunjukkan ketidaksetaraan sosial pada saat itu, di mana hanya pihak perempuan yang terhukum dan pihak laki-lakinya dapat dibebaskan. Namun Tuhan memberi belas kasihan kepada perempuan ini. Tuhan mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa, silakan lemparkan batu pertama.
Tuhan sendiri pun tidak membebaskan mereka. Tuhan sendiri pun dapat membebaskan mereka tanpa menghukum. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menghukum mereka secara sempit, namun Tuhan membiarkan dan mengutamakan pertobatan. Firman Tuhan mengajarkan kita dari kasus-kasus ini untuk meneladani sikap Kristus, yaitu hidup dalam Kristus dan menolak diskriminasi. Karena dalam firman Tuhan, semua manusia diciptakan gambar dan serupa Allah, dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua tanpa terkecuali. Sekian dari poin saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi diskriminasi sesuai ajaran Kristen. Yang pertama yaitu dengan mengasihi semua sesama tanpa memandang perbedaan. Dalam Matius 22 ayat 39, kita diajarkan untuk mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan. Dengan kasih, kita dapat menghormati seseorang tanpa memandang penampilan ataupun perbedaannya. Yang kedua yaitu dengan meneladani Yesus yang menerima semua orang. Dalam Yohanes 4 ayat 9-10 bercerita tentang Yesus yang berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Hal ini melampaui batas sosial dan agama pada saat itu. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga yaitu dengan tidak memandang wajah atau status sosial. Dalam Yakobus 2 ayat 1-4 kita diajarkan untuk memperlakukan semua orang secara setara. Kita tidak perlu memandang seseorang berdasarkan penampilan ataupun kekayaannya. Dan yang keempat yaitu dengan menjadi pembawa damai dan persatuan. Dalam Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Maka kita harus memperlakukan semua orang secara setara dan kita harus menjadi pembawa damai kepada semua orang. Yang kelima yaitu dengan mengakui bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27 kita bercerita tentang semua manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu kita harus memperlakukan semua orang secara setara karena kita sama berharganya. Yang selanjutnya yaitu peran gereja dan sekolah dalam mengatasi diskriminasi. Yang pertama yaitu peran gereja. Gereja berperan dalam mengajarkan firman Tuhan tentang kasih dan persamaan. Gereja juga menjadi teladan dalam menerima semua orang. Dan yang ketiga yaitu gereja berperan dalam mendorong dialog dan rekonsiliasi. Yang kedua yaitu peran sekolah dalam mengatasi diskriminasi. Peran sekolah dapat memberikan pendidikan karakter kepada murid-muridnya seperti agama dan PKKN. Sekolah juga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif di mana semua orang merasa aman di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu sekolah dapat menumbuhkan sikap toleransi dari murid-muridnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktek toleransi dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Kristen, kita diajarkan untuk hidup dalam kasih dan menolak diskriminasi. Alkitab mengingatkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, yaitu ada di Matius 22 ayat 39, dan tidak membeda-bedakan orang lain, yaitu ada di Yakobus 2 ayat 1. Sikap ini menunjukkan bahwa setiap orang layak dihargai tanpa memandang latar belakang. Toleransi bisa dimulai dari hal sederhana seperti mendengarkan dengan empati dan menghargai perbedaan. Kita perlu menciptakan suasana yang terbuka dan ramah agar setiap orang merasa diterima dan dihormati. Dengan bersikap adil dan penuh kasih, kita mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan kecil yang kita lakukan dapat membawa dampak besar dalam membangun masyarakat yang lebih damai dan bersatu.
Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan terima kasih atas perhatiannya semua.